Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran tematik. Kita masuk pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Ya, sebelum belajar, mari membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Ya anak-anak, hari ini kita memiliki 5 tujuan pembelajaran seperti yang kalian lihat. Mudah-mudahan kita dapat mencapai ke-5 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jangan lupa untuk menulis materi yang kita pelajari hari ini pada buku tulismu ya. Kita masuk pada materi pertama mengenai keragaman benda berdasarkan wujudnya. Nah, sekarang coba kita lihat Beni dan Udin. Tunggu ya. Nah, di sini Beni dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Nah, sekarang bantulah Beni dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini sudah ada kata sapu. Ya. Nah, coba kalian lihat lagi, ada kata apa? Nah, ada kata meja. Kata apa lagi? Nah, udara. Ada lagi? Ya, masih ada ya. Yaitu boneka. Selanjutnya apa lagi? Nah, air. Nah, yang kelima adalah air ya. Masih ada? Nah, kalau ada, bisa kalian tuliskan pada bukumu ya. Sekarang, apakah kalian sudah tahu arti dari kata-kata ini? Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, sekarang tuliskan kata-kata yang telah kita temukan tadi pada kolom berikut ini ya. Jadi, kalian tentukan benda tadi itu berdasarkan wujud dan kegunaannya. Kita lihat benda pertama tadi adalah sapu. Berwujud apa sapu? Ya, padat ya. Jadi sapu itu adalah benda padat atau wujudnya padat. Kemudian dia untuk kegunaannya menyapu debu atau kotoran. Benda yang kedua, meja. Berwujud apa meja? Ya, padat ya. Jadi meja berwujud padat atau merupakan benda padat. Kegunaannya untuk tempat meletakkan barang. Benda yang ketiga tadi, udara. Udara ini wujudnya apa? Nah, berwujud gas ya. Nah, udara merupakan benda gas atau berwujud gas. Gunanya untuk bernapas atau membantu bernafas, kemudian membantu balon terbang. Nah, benda yang keempat, boneka. Boneka ini wujudnya gas atau cair. Nah, tidak ada ya, jadi boneka ini wujudnya padat. Gunanya untuk bermain ya, biasanya kalau anak perempuan ini suka bermain boneka. Kemudian yang kelima, air. Wujudnya apa? Ya, cair ya. Jadi air itu berwujud cair atau merupakan benda cair. Kegunaannya untuk mencuci atau menghilangkan haus atau menghilangkan kotoran juga. Nah, jadi anak-anak sudah harus tahu bagaimana membedakan benda berdasarkan wujudnya. Jadi, Ustaz ingatkan kembali, benda itu ada yang wujudnya padat, cair, dan gas. Sekarang kita masuk pada materi berikutnya mengenai aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Perhatikan bacaan berikut, mari membaca bersama-sama. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Pasti akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi, menurut Beni, apa manfaat aturan? Dengan adanya aturan, kita akan teratur. Iya, benar sekali, Beni. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, apa isi teks percakapan tadi? Mengapa kita perlu mematuhi aturan? Coba anak-anak jawab pertanyaan ini ya. Apa manfaat aturan? Kemudian apa akibat
jika kita tidak mematuhi aturan? Bisakah kalian menjawabnya? Kita lihat ya. Nah, manfaat mematuhi aturan yang pertama, hidup menjadi aman dan tentram. Yang kedua, hidup menjadi teratur dan disiplin. Yang ketiga, mempunyai sikap tanggung jawab. Nah, ini adalah manfaat mematuhi aturan. Sekarang, apa akibat jika tidak mematuhi aturan? Kita lihat, yang pertama, kita akan mendapatkan hukuman atau sanksi ya. Jadi kalau ada aturan yang dilanggar, maka kita akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Kemudian hidup menjadi tidak aman. Seperti tadi contohnya, jika dalam permainan tidak aturan, maka akan bertengkar ya. Ini merupakan contoh wujud hidup yang tidak aman. Oleh karena itu, kita perlu mematuhi aturan ya. Nah, coba sekarang kita lihat pada gambar ini. Nah, kalian kemukakan pendapat kalian berdasarkan gambar ini. Kita lihat gambar pertama. Gambar apa ini? Gambar anak yang sedang naik sepeda dengan kecepatan yang cepat ya. Jadi dia balap ini. Bagaimana pendapat kalian? Nah, ini tidak baik ya. Kita lihat. Membalap saat naik sepeda adalah perbuatan yang tidak baik karena membahayakan pengguna jalan yang lain. Jadi kalau kalian bawa sepeda itu tidak boleh kencang-kencang atau membalap karena membuat pengguna jalan yang lain itu menjadi tidak aman ya atau membahayakan pengguna jalan yang lain. Kita lihat gambar yang kedua apa ini yang dia lakukan? Ya, dia membuang sampah ya. Ini baik atau bagus? Ya, tidak bagus ya. Membuang sampah sembarangan adalah sikap yang tidak baik karena mengotori lingkungan dan membuat lingkungan menjadi tidak indah lagi atau tidak sehat. Kita lihat lagi, ini gambar selanjutnya apa ini? Ya, ada anak yang sedang membantu ibunya ya. Ini perbuatan baik atau tidak? Nah, ini adalah perbuatan baik ya. Membantu ibu memasak adalah sikap yang baik karena membahagiakan ibu dan meringankan pekerjaan ibu. Nah, selanjutnya, gambar yang selanjutnya ini apa? Ya, anak yang sedang merapikan tempat tidurnya. Ini adalah perbuatan yang baik ya. Merapikan tempat tidur adalah sikap yang baik karena membuat kamar lebih rapi dan indah. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, kita lanjut pada materi selanjutnya, masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian. Nah, kita lihat ada soal, mari kita baca. Benny minta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Perhatikan pertanyaannya. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Nah, untuk soal seperti ini, kita dapat menjawabnya dengan perkalian. Bagaimana cara menyelesaikannya? Apa kalian tahu? Nah, mari kita perhatikan ya. Yang pertama, kita tulis dulu berapa banyak dusnya tadi. Ya, ada 3 dus ya. Kemudian, masing-masing dus diisi 8 buku. Nah, setiap dus berisi 8 buku. Nah, yang ditanyakan, berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Kalau seperti ini, ada 3 dus, kemudian isinya 8 buku. Setiap dus. Berarti kita tulis 3 kali 8. Nah, 3 kali 8 hasilnya 24 ya. Ada 3 angka 8. Nah, seperti ini. Ada 3 angka 8. Berarti hasilnya 24. 8 tambah 8 tambah 8, hasilnya 24. Maka, banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24. Mudah bukan? Nah, pada bukumu situ ada banyak soal mengenai perkalian seperti ini ya. Kalian coba jawab pada buku tulismu atau buku cetakmu. Mudah-mudahan kalian bisa jawab. Nah, sekian dulu materi hari ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.